Halo teman-teman semua, saya akan memperlihatkan ini adalah bentuk daripada harga Bitcoin dari 2010 hingga 2024. Di mana di 2010 harga pertama pada saat itu adalah 0,003 dolar dan hari ini di 2024 harganya kisaran di antara 70.000 US dollar. Dari grafik ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan penting bahwa betul sekali bahwa harga Bitcoin itu memang sangat fluktuatif. Bisa mengalami kenaikan yang luar biasa dan bisa mengalami penurunan yang luar biasa. Namun dari grafik ini kita bisa menilai satu hal penting bahwa secara keseluruhan dari 2010 sampai 2024 atau sekitar 14 tahun perjalanan Bitcoin, walaupun terjadi fluktuasi harga, namun grafiknya trennya meningkat terus, ya. Nah, dan kalau Anda bisa melihat bahwa garis-garis yang ada tegak lurus atau vertikal itu adalah garis di mana halving itu terjadi. Saya tentunya tidak akan menceritakan banyak mengenai halving karena saya yakin Anda sudah paham mengenai halving, di mana halving adalah membuat hadiah penambangan menurun 50% dari halving sebelumnya. Sehingga penambangan akan makin sulit didapatkan setiap terjadi yang namanya halving. Karena hadiahnya tentunya berkurang makin sedikit dan diperebutkan oleh sedemikian banyak orang. Dari grafik ini kita juga sangat bisa melihat bahwa setiap ada momentum halving akan diiringi dengan kenaikan harga Bitcoin yang cukup tinggi grafiknya. Artinya mengalami yang namanya musim semi kita sebutnya ya, atau spring. Jadi Anda bisa lihat yang warna hijau ya, itu adalah musim semi kita sebut atau spring. Yang warna kuning kita sebut sebagai musim gugur, harganya mulai beranjak turun. Kemudian yang warna merah kita sebut sebagai winter atau musim dingin, di mana harganya cenderung stagnan. Dan yang warna biru kita sebut sebagai summer, di mana itu adalah awal permulaan mau memasuki musim semi, artinya harga sudah mulai cenderung meranjak naik, ya. Nah, kalau kita lihat sahabat sekalian, dari garis vertikal yang pertama adalah halving pertama di 2012. Jadi Bitcoin mengalami halving setiap 4 tahun sekali dan penciptaannya dimulai di 2008. Dan grafik ini dimulai dari 2010 ya, dan di 2012 di saat halving pertama terjadi, Anda bisa lihat pada saat halving terjadi harganya sudah mulai memasuki musim semi, meningkat cukup tajam. Dan di titik saat terjadinya halving, ya tidak persis di saat itu ya, tapi artinya di tahun terjadinya halving tersebut, yaitu di 2012, jika dikomparisi dengan harga di 2010 ya, 2 tahun sebelumnya, itu terjadi peningkatan pemegang Bitcoin saat itu dari 2010 ke 2012 adalah 4.500% atau 45 kali lipat ya, dahsyat ya. Nah, kemudian di halving kedua kita lihat bersama di 2016 ya, di titik terjadinya halving di garis vertikal kedua, terjadi juga yang namanya lonjakan harga memasuki musim semi kembali ya, dan sebelumnya kita lihat bersama memasuki musim dingin. Ya, Anda bisa lihat ketika di halving pertama memasuki musim semi, kemudian warna kuning dan merah memasuki musim gugur dan akhirnya mengalami musim dingin. Terjadi sebuah penurunan harga yang cukup drastis saat itu. Namun sekali lagi penurunan harga itu tidak lebih rendah daripada harga di periode halving sebelumnya. Anda bisa lihat yang warna merah ya. Jadi penurunan harga terjadi, namun sekali lagi tidak lebih rendah daripada penurunan harga di halving sebelumnya ya. Nah, demikian juga di halving kedua ya, ketika kita lihat di 2016, jika kita bandingkan harga di tahun terjadinya halving kedua yaitu di 2016 dibandingkan dengan harga saat halving terjadi di 2012, terjadi peningkatan 7.165% ya, atau sekitar 70 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode halving sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lihat bersama di periode halving kedua terjadi peningkatan lagi, yaitu musim semi terjadi, kemudian musim gugur terjadi, musim dingin juga terjadi. Terjadi penurunan harga yang cukup drastis saat itu ya, dan kalau rekan-rekan ingat itu terjadi sekitar 2018 ya. Dan namun sekali lagi penurunan atau musim dingin yang terjadi tidak lebih rendah dari periode halving berikutnya. Artinya kalau kita lihat secara tren masih lebih tinggi letaknya dibandingkan dengan periode halving sebelumnya. Kemudian setelah itu di periode halving ketiga di 2020 mengalami kembali yang namanya musim semi. Anda bisa lihat ya. Dan peningkatan harga di 2020 dibandingkan dengan 2016 atau halving sebelumnya adalah 2.972% atau sekitar 29 kali lipat. Ya, luar biasa sekali ya. Kemudian Anda bisa lihat di 2020 terjadi kembali musim semi kembali ya, warna hijau lagi.
kemudian terjadi musim gugur lagi dan terjadi musim dingin kembali. Namun sekali lagi musim dingin atau penurunan drastis yang terjadi itu juga tidak lebih rendah dibandingkan periode halving sebelumnya. Ya, dan Anda bisa perhatikan di 2024 ini terjadi halving lagi, halving yang keempat. Ya, dan kita bisa lihat terjadi musim semi kembali hari ini. Dan ternyata terlihat bahwa peningkatan di 2024 dibandingkan dengan halving sebelumnya 2020 yaitu 245,2% atau sekitar 2,4 kali lipat. Ya, tentunya ini keuntungan yang sangat dahsyat ya dibandingkan periode halving sebelumnya ya. Nah, dari grafik ini kita bisa menilai satu hal yang sangat penting sekali sahabat sekalian, bahwa ternyata Bitcoin itu mengalami 4 musim yang berulang seperti sebuah siklus. Dan itu terjadinya bisa kita tebak yaitu setiap 4 tahun sekali di mendekati waktu halving. Ya, di saat waktu halving terjadi musim semi. Dan dari sini kita juga bisa menilai bahwa 2 tahun setelah terjadinya halving rata-rata itu terjadi musim gugur dan musim dingin kembali. Ya. Dan setelah itu kembali lagi musim semi 4 tahun berikutnya ya. Nah, hari ini kita ada di 2024 sahabat sekalian ya. Jadi artinya di 2024 ini sedang terjadi namanya musim semi. Artinya musim gugur dan musim dingin itu akan terjadi kira-kira di 2026. Jadi harga Bitcoin akan mengalami penurunan drastis di sekitar 2026. Namun sekali lagi ya, seperti grafik ini juga, penurunan itu tidak akan mungkin lebih rendah daripada periode halving sebelumnya, yaitu mendekati 2024 ya. Dan musim semi diprediksi juga akan terjadi di 2028 ya. Dan 2028 ya, sesuai dengan siklus ini ya, analisa teknikalnya mengatakan bahwa harga di 2028 itu akan jauh lebih tinggi dibanding harga di hari ini, halving hari ini 2024 ya. Nah, artinya jika sebelum 2028 Anda sudah punya saldo Bitcoin ya, maka Anda akan menikmati keuntungan yang luar biasa ya, dimana hari ini sampai 2028 itu sekitar 4 tahun lagi. Oleh sebab itu sangat tepat sekali Anda mulai 2024 ini melakukan penambangan Bitcoin ya, dan kami sarankan Anda bisa memulai bersama dengan iMine. Kenapa iMine? Karena iMine berlokasi di Latam Argentina yang menggunakan gas alam yang tidak menimbulkan polusi udara, dan ini sangat penting sekali karena hari ini banyak pemerintah negara di dunia yang melarang penambangan Bitcoin karena polusi yang ditimbulkan, karena banyak menggunakan batu bara dan bahan bakar minyak. Tapi penambangan iMine yang ada di Latam Argentina tidak menggunakan batu bara dan bahan bakar minyak. Mereka menggunakan gas alam yang ada di sana sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Tentunya ini akan membuat iMine akan jadi lebih efisien dibandingkan penambangan dengan bahan bakar yang lain. Ya, dan ini membuat hasil penambangan sangat kompetitif. Oleh sebab itu masa penambangan dibuat sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, 1400 hari. Oleh sebab itu sangat tepat sekali Anda memulai penambangan di 2024 sebelum 2025. Karena pas sekali waktunya di saat 2028 Anda sudah punya saldo Bitcoin yang mumpuni untuk Anda bisa mendapatkan keuntungan dari hadirnya Bitcoin di dunia. Kembali lagi, semua pilihan di tangan Anda. Sukses selalu.